Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah dari keutamaan orang yang melaksanakan puasa baginya kelak di hari akhirah. Yang pertama, bahwa puasa yang dia laksanakan di dunia dulu kelak akan menjadi pemberi syafaat. Lalu apa definisi dari syafa'ah? Definisinya adalah talabul khair lil ghair. Memberikan kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Dan dari segi istilah adalah bahwa pemberi syafaat meminta kepada Allah agar Allah menjauhkannya dari api neraka. Agar Allah yatajawaz anhu, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga orang ini diharapkan diberikan syafaat, maknanya diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka puasa Ramadan yang kita melaksanakan ibadah yang agung ini padanya di bulan ini, kelak di hari kiamat akan meminta syafaat untuk kita. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Huyai ibni Abdillah al-Mu'afiri al-Misri, dari Abi Abdurrahman al-Hubuli al-Misri al-Mu'afiri, dari Abi Umamah al-Bahili, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Quran wasyam yashfa'an, bahwa Al-Quran yang dibaca oleh manusia dan puasa yang dilakukan oleh manusia, keduanya akan meminta syafaat kepada Allah untuk pelakunya. Maka kelak di hari kiamat disebutkan di dalam hadis, wa qala asyam, berkata puasa, ya Rabb, mana'tuhu minal akl wasyarab, mana'tuhu minal akli wasyurbi fi nahari Ramadan fasfi'ni fihi. Maka wahai Allah, aku puasa yang telah menahan dia dari lapar dan minum di siang-siang bulan Ramadan. Maka wahai Allah, berikanlah syafaat untuk orang ini. Ini kata puasa. Dan kata Al-Quran yang dihafal dan yang diamalkan di dalam kehidupan kita. Al-Quran ini akan mengadu kepada Allah, meminta syafaat. Wa qalatil Qur'an, Rabbana qad mana'tuhu minan naum fil layali fashfi'ni lahu fayushfa'an. Maka Al-Quran akan mengadu kepada Allah, wahai Allah, aku dulu telah melarang dia untuk kenyang dari tidur.
Maka di sini maknanya orang-orang yang menghafal Al-Quran, tidur-tidur mereka terbatasi, tidak lelap, karena dia menghafal Al-Quran di akhir-akhir malam, dan murajaah Al-Quran, dan salat malam. Seperti Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran dari orang-orang yang beriman, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Maka di sini tidak pantas orang yang menghafal Al-Quran bangun di adzan yang kedua, padahal telah ada adzan yang pertama, dan padahal sakan telah dibangunkan. Maka tidak pantas penuntut ilmu untuk tidur sampai kepada adzan yang kedua. Maka di dalam hadis ini, hadis yang hasan, karena Hayyu ibni Abdillah al-Mu'afiri Saduq Hasanul Hadis, maka hadis ini hasan. Di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa keutamaan puasa di hari akhirat kelak, bahwa puasa itu akan memintakan syafaat untuk orang yang melaksanakan puasa tersebut, agar Allah memberikan syafaat, diampuni dosa-dosanya, dan diselamatkan dari api neraka. Adapun keutamaan yang kedua di dalam khutbah ini, bahwa orang yang berpuasa, puasa itu kelak akan menjadi penjeda, akan menjadi pelindung, dan menjauhkan orang-orang yang berpuasa dari api neraka. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa seseorang yang hanya berpuasa satu hari saja untuk Allah, maka disebutkan, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Allah akan menjauhkan wajahnya dan badannya semuanya dari api neraka sejarak 70 musim, 70 tahun. Maka wajahnya dan badannya akan dijauhkan dari api neraka jika melaksanakan satu puasa saja karena Allah. Maka bagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan 29 hari kurang atau lebih. Dan begitu pun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Setiap pekan, Senin dan Kamis. Setiap bulan 3 hari Ayyamil Bid. Atau jika mampu melaksanakan puasa Daud, puasa 1 hari dan buka 1 hari, maka itu semuanya menyebabkan dijauhkan dari api neraka. Adapun perkara yang ketiga, bahwa bagi orang yang berpuasa adalah ar-rayyan. Dan makna ar-rayyan adalah pintu surga, yang mana dia akan membuka dan akan memanggil-manggil bagi orang yang spesifik mengamalkan amalan puasa. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal ibni Sa'ad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna fil jannati baban, inna fil jannati baban yusamma rayyan." Bahwa di surga itu akan ada pintu, yang pintu itu bernama ar-rayyan. Dan makna rayyan dari segi lughah adalah pelepas dahaga. Dan telah datang di riwayat Ibnu Khuzaimah, disebutkan bahwa orang-orang yang masuk kepada surga dari pintu rayyan, dia akan diberikan minum pelepas dahaga. Maka layaktis abada. Jika dia minum dari pintu surga itu, dia tidak akan pernah merasakan dahaga sama sekali. Maka di hadis Sahal ibnu Sa'ad disebutkan bahwa di surga ada pintu yang dinamakan ar-rayyan.
Maka Ar-Rayyan ini akan memanggil-manggil. Aina shaimun? Aina shaimun? Mana orang-orang yang dulu melaksanakan puasa Ramadan dan sunnah-sunnah? Maka silahkan untuk masuk surga dari pintuku. Silahkan untuk masuk surga dari pintuku. Faida fayakumun fayadkhuluna al-jannah min babi Rayyan. Maka orang-orang yang berpuasa dipanggil, mereka akan berdiri dan masuk kepada surga dari pintu Rayyan. Kemudian setelah itu disebutkan, faida adkhalu kulluhum ughliqa wa lam yadkhul ahadun illa lis-shaimin. Maka jika telah masuk semua orang-orang yang spesialis melaksanakan puasa dulu di dunia, pintu Rayyan otomatis akan menutup sendiri dan tidak akan pernah masuk lagi kepada pintu Rayyan kecuali hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun